느낌 있어요? 날아갔네. Cha Jin-wook yang dibintangi oleh Sung Hoon adalah seorang putra dari keluarga konglomerat yang kerjanya hanya hura-hura dan menghabiskan uang ayahnya. Kehidupan percintaannya pun tak pernah bertahan lama. Selalu ada banyak wanita yang mengelilinginya. Sampai pada suatu hari, skandal percintaannya di sebuah klub beredar luas, yang menyebabkan ayah Jin-wook marah besar dan kemudian mengirim Jin-wook ke salah satu resort miliknya untuk belajar soal perusahaan. Tak hanya itu, ayah Jin-wook juga mencabut semua fasilitas kemewahan seperti mobil dan kartu kredit Jin-wook. 라고 회장님께서 말씀하셨습니다. Sementara itu, Lee Yoo-mi yang diperankan oleh Song Ji-eun adalah seorang gadis lugu dan belum pernah berpacaran dengan pria manapun. Tidak seperti kebanyakan gadis lain yang berpenampilan seksi, Yoo-mi selalu berpakaian tertutup dan cenderung menyendiri. Hal ini ia lakukan untuk menyembunyikan identitas dirinya sebagai anak dari mantan bintang film dewasa. Jin-wook dan Yoo-mi bertemu secara tidak sengaja dalam perjalanan mereka menuju ke sebuah resort yang merupakan milik ayah Jin-wook. Kedatangan Yoo-mi ke resort tersebut untuk menghadiri pernikahan ibunya yang kedua. Sementara Jin-wook diperintahkan oleh ayahnya untuk bekerja di sana sebagai bellboy. Awal-awal pertemuan mereka bisa dibilang tidak mengenakan bagi Jin-wook. 진짜 저 여자가 끝까지. Seakan sudah menjadi suratan takdir, mereka kembali dipertemukan di resort tersebut. Jin-wook sebagai bellboy, sedangkan Yoo-mi menjadi tamu di sana. Dan pertemuan mereka kali ini juga menjadi hari yang buruk bagi keduanya. Saat Jin-wook yang sedang membawa kue tart pengantin untuk ibu Yoo-mi bertabrakan dengan Yoo-mi yang sedang berlari karena malu dengan ibunya. Alhasil, kue tart menjadi berantakan dan mengotori baju dan wajah mereka. Dan hal buruk lainnya adalah saat Jin-wook menemukan Yoo-mi tak sadarkan diri, tergeletak di kamar mandi dengan banyak bercak merah di sekitarnya. Jin-wook yang panik kemudian membopong Yoo-mi ke ambulans. Padahal ternyata Yoo-mi hanya terpeleset dan bercak merah itu adalah wine, dan karena malu Yoo-mi pura-pura pingsan. 느낌 있어요? 날아갔네. Alhasil, mereka menjadi malu di hadapan semua orang yang melihat. Karena sama-sama merasakan hari yang buruk, mereka kemudian menghabiskan waktu di pantai bersama. Dan karena suasana tempat dan hati yang saling menemukan kenyamanan, mereka berakhir dengan tidur bersama di mobil milik Jin-wook tersebut. Keesokan paginya, karena merasa malu pada dirinya sendiri karena melakukan hal tersebut, Yoo-mi kemudian meninggalkan Jin-wook yang masih tertidur di mobilnya. 3 tahun kemudian, Jin-wook dan Yoo-mi dipertemukan kembali oleh takdir. Saat itu, Jin-wook sudah menjadi CEO Daebok Group milik ayahnya, sementara Yoo-mi menjadi ahli gizi di tempat tersebut. Mengetahui kalau Yoo-mi bekerja di perusahaannya sebagai ahli gizi, Jin-wook yang merasa ditinggalkan dan dipermalukan oleh Yoo-mi 3 tahun yang lalu, kemudian melakukan balas dendam. 넌 나에게 모욕감을 줬어. Melalui sekretaris Jang, ia meminta Yoo-mi menyiapkan makan 3 kali sehari untuk dirinya. Yang lebih parahnya, ia selalu mengembalikan masakan Yoo-mi dengan berbagai alasan, tanpa mencicipinya terlebih dahulu. Awalnya, Yoo-mi tidak mengetahui kalau bosnya itu adalah Jin-wook, kekasih satu malamnya 3 tahun yang lalu. 언제 터뜨려줄까? 뭘요? 도시락 폭탄. Hingga pada suatu hari, Jin-wook meminta makanan untuknya,
harus Yumi sendiri yang memberikannya. Dari sinilah Yumi baru menyadari kalau kelakuan bosnya yang tidak masuk akal itu adalah untuk mengerjainya, karena Yumi telah meninggalkannya begitu saja 3 tahun yang lalu. Meskipun demikian, Yumi yang masih merasa malu dengan hubungan satu malam mereka, pura-pura tidak mengenal Jin-wook. Hal ini tentu saja semakin membuat Jin-wook kesal dan merasa diremehkan. 그렇게 나오시겠다. Untuk melampiaskan rasa kesalnya, Jin-wook selalu meminta Yumi lembur dan juga menyiapkan makanan untuknya meskipun hari libur. Apalagi setelah ia tahu Yumi dekat Hyun-tae, penulis sekaligus pemilik kafe dan juga sahabat dekat Yumi, yang ternyata diam-diam menyukai Yumi sejak lama. Kecemburuan Jin-wook yang terkadang kekanakan membuat Yumi merasa kesal. 혹시 현태 이거 우리 비서 건데 두께가 냄비 받침용으로 딱 닮았다고. Di sisi lain, Jin-wook yang masih merasa penasaran dengan perasaan Yumi sengaja membawa Yumi dalam perjalanan dinasnya ke resort tempat mereka pertama bertemu 3 tahun yang lalu. 아 진짜 이거 아니잖아요. Namun kali ini situasinya berbeda. Jin-wook sebagai bos dari Daebok Group dan Yumi sebagai ahli diet untuk rekan bisnis mereka yang mempunyai penyakit gula dan sangat berhati-hati dalam memilih makanan. Singkat cerita, di tempat ini jugalah mereka yang tadinya saling menyembunyikan perasaan masing-masing pada akhirnya saling mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya mereka pendam selama ini. Bahwa mereka sama-sama tak menyesali kejadian malam itu 3 tahun yang lalu dan menganggapnya sebagai kenangan yang indah yang tidak bisa dilupakan oleh mereka. 당신이라서 좋았단 말이야. Namun, hubungan mereka mulai terancam. Daebok, ayah Jin-wook, tidak merestui hubungan mereka karena Yumi terlahir dari keluarga biasa dan ibunya juga mantan bintang film dewasa. Ayah Jin-wook juga ingin menjodohkan putranya dengan Hairi, pembawa acara TV terkenal dan juga putri dari guru Jin-wook. Namun, Jin-wook menolaknya karena ia tidak mencintai Hairi. Dan Jin-wook juga meminta ayahnya agar tidak melakukan apapun pada Yumi. Karena ia tidak akan tinggal diam dan melakukan apapun untuk mendapatkan Yumi. Hubungan Jin-wook dan Yumi menjadi semakin rumit. Saat Hairi, yang merupakan public figure, menangis terseduh-seduh pada saat membawakan suatu acara di TV. Dan dari sinilah kemudian tersebar luas tentang Jin-wook, putra konglomerat Daebok Group, yang merupakan kekasih Hairi, memutuskan hubungannya dengan Hairi karena berkencan dengan Yumi, ahli gizinya. Karena tidak tahan dengan anggapan negatif orang-orang terhadapnya, ditambah ayah Jin-wook yang memintanya agar menjauhi Jin-wook, Yumi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menenangkan diri serta menjauh dari Jin-wook. Meskipun Jin-wook telah melarangnya pergi. Singkat cerita, merasa tak sanggup kehilangan Yumi untuk yang kedua kalinya, Jin-wook memutuskan untuk mencari Yumi dan memperjuangkan cintanya, meskipun ayahnya tidak merestui hubungan mereka. Jin-wook juga tidak peduli dengan ancaman ayahnya yang akan memberikan perusahaan miliknya kepada orang lain, karena Jin-wook hanya menginginkan Yumi. Di sisi lain, Yumi yang sedang berusaha menahan perasaannya pada Jin-wook termotivasi untuk memperjuangkan cintanya. Setelah ibunya memberikan semangat untuk dirinya melalui sebuah acara TV. Pada akhirnya, walaupun didasari dari hanya hubungan satu malam saja, namun karena cinta mereka yang kuat, mereka memutuskan untuk selalu bersama dan tak akan terpisah lagi.